Kerajaan di dalam kerajaan. Lukas pasal 2 ayat 51 sampai 52. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Istilah kerajaan di dalam kerajaan adalah bermakna sebuah upaya untuk mendirikan sistem kekuasaan di dalam sebuah sistem kekuasaan yang lebih besar. Biasanya perilaku ini dimunculkan oleh figur-figur yang tidak puas dengan sistem kepemimpinan resmi yang ada dan kemudian berusaha mendirikan sistem pengaruh yang sesuai kehendaknya, ambisi atau visinya sendiri. Pada awalnya mereka berpura-pura untuk tetap patuh, meskipun mereka sebenarnya sedang menjalankan agenda mereka sendiri dan kemudian mencari pengaruh kepada orang lain agar mengikuti mereka dan pada akhirnya lakukan pemberontakan. Alkitab pernah mencatat sebuah kisah dari anak Daud, yaitu Absalom, yang awalnya berusaha menunjukkan perhatian, hikmat dalam menolong masyarakat yang mengalami persoalan. Tapi semua itu dilakukan dengan tujuan mengumpulkan orang-orang untuk mengikuti hidden agendanya, yaitu berusaha menjadi raja menggantikan Daud. Pada akhir dari kisahnya, Absalom bukannya menjadi raja, melainkan justru mati di masa mudanya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini menggambarkan kepada kita bahwa Yesus yang dalam masa mudanya telah menunjukkan potensi hebatnya, bahkan kehebatan itu menjadi sesuatu yang dikagumi oleh para imam. Bahkan saat orang tuanya baru menemukan Yesus yang sempat terhilang, ia justru sempat berkata bahwa dirinya sedang mengerjakan rencana Bapa atau my father business, atau seolah-olah Yesus sedang berkata bahwa ia telah memiliki visi dari Tuhan. Tapi alih-alih Yesus menunjukkan kepongahan untuk tetap melakukan agendanya, Yesus justru memutuskan untuk menundukkan dirinya hidup dalam pengasuhan dan kepemimpinan orang tuanya. Bahkan setelah itu, seolah-olah cerita tentang kehebatan Yesus di masa muda lenyap. Bahkan saat akan terjadi peristiwa mujizat pertama di Kana, Yesus sempat berkata bahwa waktunya sebenarnya belum tiba. Tetapi karena instruksi ibunya, Yesus pun melakukan dengan penuh kepatuhan. Akibat dari sikap penundukan diri tersebut, Yesus disebutkan bertumbuh dalam aspek fisik, hikmat atau mental, makin dikasihi oleh Allah aspek spiritual, dan juga makin dikasihi oleh sesama aspek sosial. Yesus datang dan memberikan dirinya untuk menjadi Tuhan atau penguasa kehidupan kita. Ia ingin kita tunduk dalam pemerintahan kerajaannya. Janganlah berusaha tetap menjadi raja bagi hidup kita, karena justru bisa berakibat kita alami kematian rohani. Anda mengerti? Good leader always start from good follower. John Maxwell.